dengan penurunannya adalah sebesar Rp40. Oke. Lalu kemudian untuk persentasenya, ya kita bisa dilihat untuk persentasenya adalah 1,29%. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada apa aja, ada bit-nya, ada bit lot-nya. Ini adalah jumlah bit lot pada posisi nanti kita akan jelaskan di order book akan lebih terlihat, ya. Nah, lalu kemudian ada open-nya. Nah, di sini untuk melihat informasi apa saja yang bisa kita lihat atau apa saja yang biasa dimanfaatkan oleh para investor, ya, yang biasa pergunakan untuk melihat fungsi apa sih. Oke. Nah, biasanya bukan hanya kita melihat harga saja. Ini adalah value average price. Jadi hari ini rata-rata untuk BRI diperdagangkan secara rata-ratanya di harga 3.075. Oke. Lalu kemudian ada di sini juga dia BRI itu termasuk sektor apa, ya. Kita juga bisa lihat. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat year to date high atau tertingginya. Jadi selama untuk data year to date high-nya tertinggi adalah di 4.760. Lalu kemudian terendahnya ada di level berapa, ya. Lalu kemudian saat ini kondisinya kalau kita lihat secara year to date-nya ada di minus 30,45. Lalu kemudian apa saja fitur yang bisa kita lihat lagi di sini, ya. Jadi kalau misalkan nasabah merasa, oh sekarang VWAP-nya itu adalah di sekitar 3.075. Jadi kalau misalkan kita bisa beli di bawah itu, berarti saya beli hari ini di bawah harga VWAP-nya atau di bawah harga rata-ratanya. Oke. Lalu kemudian kita juga bisa melihat di sini, ya, yang tertingginya hari ini di harga berapa? Itu adalah di harga 3.110. Yang terendahnya adalah di 3.030. Nah, lalu kemudian informasi apa saja? Di situ ada market capital. Jadi kita bisa melihat, oh BRI itu adalah market capital-nya itu saat ini, itu berapa sih besarnya? Ini kita bisa lihat juga pada detail quotes ini. Oke. Lalu kemudian kita mau lihat juga, ini ke belakang 52 week high tertingginya ada di level berapa? Lalu kemudian terendahnya ada di harga berapa? Oke, lalu kemudian secara persentasenya itu turunnya sampai berapa sih? Artinya kita masih punya, kalau kita beli sekarang, kira-kira kita simpan, itu bisa sampai ke berapa? Nah, ini pentingnya dari detail quote tersebut. Oke, lalu berikutnya, nah, tadi saya bilang, oh ini clear, kayaknya kurang bagus nih. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, kita bisa atur, kita mau tempatkan di mana informasinya. Misalkan, oh ini saya mau pendekkan, oh ini saya mau panjangkan. Untuk kita bisa atur sesuai screen yang Bapak Ibu miliki. Atau saya mau letakkan di sisi sebelah kanan, atau saya mau letakkan di sisi sebelah kiri, ini kita bisa manfaatkan atau kita bisa pergunakan. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah hanya informasi ini saja yang ada di detail quote? Tidak. Bapak Ibu bisa klik kanan pada mouse, diletakkan di sini, lalu kemudian diklik kanan, nanti akan ada edit column. Ada banyak sekali informasi yang masih tersedia, yang apabila memang dibutuhkan, kita bisa memilih salah satu. Misalkan, oh, saya mau lihat PBV-nya dari BRI. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja PBV-nya, lalu kemudian klik untuk di-input, lalu kemudian diklik OK. Maka PBV-nya nanti akan muncul di bawah sini. Oke, jadi kenapa fungsi start itu luar biasa? Karena dalam satu menu, itu kita bisa melihat informasi yang sangat detail terkait mengenai satu jenis saham. Oke, kita akan coba atur di posisi, kita letakkan di posisi di pojok sini, ya, sambil kita atur. Oke, lalu kemudian ini kita bisa atur, kita bisa sesuaikan secara besarannya, ya. Atau mungkin kalau misalkan, oh ini saya nggak butuh, tinggal kurangi, caranya juga sama, klik kanan, edit column, lalu kemudian informasi yang tadi kita mau kurangkan tinggal dipindahkan ke sisi sebelah kiri, maka akan menghilangkan tampilan yang ada. Oke, berikutnya apa lagi menu yang paling penting yang ada di Samuel? Nah, ini adalah running trade. Running trade ini kita biasa, ini kan running trade adalah untuk melihat pergerakan harga saham yang terjadi dan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kenapa ini kita mau buat atau kita mau tonjolkan pada aplikasi ini?
Nah, di sini kita bisa melihat memang semua trade transaksi dan yang terjadi untuk hari ini. Oke. Tapi bukan hanya itu saja, ya. Pada aplikasi untuk running trade sendiri, kita bisa mengenerate, oh saya tidak mau semua datanya yang seluruh saham. Saya mau klik hanya misalkan per sektoral. Tinggal klik saja, sama. Nanti ada juga di situ informasi kalau mau ditambahkan ya. Tinggal caranya sama, di sini ada edit kolom, tinggal tambahkan untuk sisi yang masuk ke dalam kolom yang sebelah sini. Kemudian kalau mau mengurangkan, pindahkan ke kolom yang sini, baru klik OK. Oke. Nah, kalau saya mau rubah menjadi menu yang memang saya mau filter, gimana caranya dari running trade? Saya nggak mau terbawa pasar karena banyak jumlah sekali saham yang ada di pasar. Oke, tinggal klik kanan saja, lalu pilih filter. Ya. Nah, di sini kita bisa memilih kira-kira saya mau masukkan yang apa sih apabila terjadi dan misalkan saya mau saham yang LQ45 saja. Nanti akan muncul untuk running trade hanya untuk saham-saham yang LQ45. Ya, berikutnya juga nanti juga ada dengan Kompas 100 ya. Dan semua, misalkan saya juga mau memilih hanya beberapa saham. Ya, tinggal klik aja sahamnya nanti akan terfilter. Ya, terfilter misalkan nanti sama misalkan oh saya mau contoh saya mau masukkan LQ45. Tinggal masukkan saja di kolom sini ya, nanti dia akan masuk baru kemudian tinggal klik OK. Maka nanti running trade apabila data ini berjalan, dia akan memunculkan hanya data yang kita filter saja. Oke. Kalau sudah, mungkin buat Bapak Ibu yang membutuhkan untuk melihat angka atau tulisan yang cukup besar, tinggal set font. Ya. Nanti kemudian tinggal masukkan mau di angka berapa kira-kira yang memang cukup terlihat dan sesuai dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Oke. Lalu kemudian kita bisa atur, misalkan, oh saya mau atur di sini deh, saya mau kecilkan, saya mau besarkan tampilannya. Oke. Tadi kita sudah atur detail quote-nya, ya. Mungkin saya biar kelihatan, saya pindahkan saja ke sini. Tadi kita pilih sudah detail quote-nya. Ya, kita bisa atur sesuai dengan layar yang kita miliki, ya, besar kecilnya. Lalu kemudian ada lagi stock quotes, apalagi menu yang penting di sini. Ya, di sini ada trade dan buy stock. Oke, di sini kita akan coba masukkan sahamnya mungkin BRI. Ya. Nah, di atasnya ini tadi sama seperti informasi yang tadi, ada last, change, lalu kemudian value-nya, transaksinya. Oke. Kenapa menu ini kita pilih? Biasanya memang kita bisa melihat di sini adalah yang dan di harga 3.110. Ya, hari ini berapa banyak sih dannya? Ada di 11.500 slot untuk dannya untuk hari ini. Ya, dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya kejadian. Jadi banyaknya kejadian yang ada di bursa itu adalah 322 kali ya, dengan value-nya berapa. Lalu kemudian ini bid lot sama sell lot-nya. Oke. Nah, lalu kemudian bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat dari menu trade dan buy stock ini, ya sama seperti tadi ketika saya klik stock quote, dia akan menginformasikan satu jenis saham. Nah, kita bisa lihat di sini banyaknya kejadian dan itu hari ini di harga berapa sih? Oh, ternyata hari ini banyak kejadian di 3.060. Ini biasa dipergunakan untuk kita bisa melihat. Kalau misalkan saya mau beli saham dan saya misalkan dapat di harga di bawah 3.060, mungkin saya akan merasa lebih tenang karena banyak sekali yang melakukan pembelian ya di harga 3.060 ya. Lalu berikutnya di harga berapa lagi ada transaksi dan ada di 3.100 sama seperti itu juga, itu nomor 2-nya. Ya, jadi kalau kita membeli saham tadi kita juga bukan hanya melihat value, weighted average price-nya atau nilai harga rata-ratanya saja. Kita juga bisa melihat dari kejadiannya, oh berarti kalau saya tadi 365 mungkin kalau saya bisa dapatkan di bawah harga 360 karena dia termasuk terbesar, kita bisa jauh lebih aman. Artinya, oh masih banyak yang menyimpan atau membeli saham tersebut di harga 3.060 itu sampai sebanyak 280.000 3 lot. Oke. Lalu berikutnya, nah ini adalah setiap kejadian dan untuk transaksi BRI. Ya.
biasanya kenapa ini kita munculkan atau kenapa ini mau disukai juga oleh para investor atau mungkin juga para teman-teman broker, karena kita bisa melihat banyaknya kejadian. Mungkin kalau kita melihat kejadian trade dan yang terjadi tadi kita tidak sempat melihat. Oh, BRI tadi cepat sekali nih. Kita bisa melihat di sini, ya. Nah, kita bisa melihat di sini apa? Setiap broker-broker yang melakukan pembelian atau penjualan. Kita bisa melihat berapa banyak sih dia melakukan pembelian atau penjualannya. Ya, misalkan, oh ada yang beli 5.000 lot, wah kita bisa lihat, misalkan, oh ini brokernya broker asing, misalkan. Oh ini misalkan broker, dan dia belinya dalam jumlah yang banyak, kita bisa lihat dari sini. Oke, ini tadi juga sudah kita pilih, sekarang kita tinggal atur posisinya, ya kita mau tempatkan di mana. Ya, kita bisa kecilkan atau kita besarkan, tergantung dari layar yang kita miliki. Oke. Jadi enaknya apa? Nanti pada saat kita mau memutuskan beli atau kita mau memutuskan jual, kita bisa melihat dengan satu slide untuk stok informasi ini, maka semua akan muncul dan kita bisa mengambil keputusan. Lalu kemudian apalagi yang penting dari aplikasi Start? Ya, di sini ada order book. Ya, ini ada order book. Oke, kita bisa masukkan juga, misalkan biar sama ya. Jadi kita masukkan, adalah kita ambil contoh adalah sahamnya BRI. Oke, kita sama. Mungkin tiba-tiba saya mau buat order book yang banyak, bisa nggak? Bisa. Kita bisa mengeluarkan order book sampai dengan layar kita maksimalkan. Nah, tinggal kita atur saja. Misalkan saya mau munculkan 2, 3, 4, 5, tinggal diatur secara workspace-nya nanti. Oke. Nah, ini ada order book. Di sini ada 2 layer. Mungkin Bapak-Bapak Ibu bisa lihat ada yang atas dan ada yang bawah. Oke. Yang atas ini menampilkan informasi yang hampir sama seperti tadi dengan ada yang ada di detail quotes, ya. Kita bisa maksimalkan informasi, ya. Mungkin tiba-tiba saya bisa nggak di sini saya mau menampilkan saham-saham yang bukan saham, informasi yang saya butuhkan lainnya. Sama prosesnya, tinggal klik di menu ini, klik kanan. Baru kemudian tinggal masukkan di sini edit column. Akan banyak sekali informasi, jadi kalau misalkan kita mau buat, mungkin layar kita besar, saya mau buat sampai dengan 10 order book, bisa nggak? Bisa. Lalu informasinya saya bisa pilih di mana? Bisa nggak? Bisa. Tinggal dipilih saja, lalu kemudian diklik sama seperti proses yang tadi, untuk dimasukkan untuk di kolom show kolom ini. Sehingga nanti dia akan muncul menjadi tampilan yang ada pada order book yang atas ini. Oke. Lalu kemudian apa yang ada di bawah ini? Kenapa pentingnya? Ya, mungkin buat mitra Samuel yang baru masuk di Samuel, dia akan kebingungan ini bid ini apa, offer ini apa, oke. Bid ini adalah harga antrian beli dan offer ini adalah harga antrian jual. Jadi kalau misalkan saya membeli di harga bid, berarti saya harus antri. Oke. Lalu kemudian kalau misalkan dan di ngantri harganya pun karena ada the best price, ya. Baru kemudian kita juga ada the best time. Jadi kita mengurutkan berdasarkan harga, kemudian diurutkan juga berdasarkan waktu penginputan ordernya. Oke. Kemudian kalau yang mau jual, kalau misalkan saya jual di harga offer, apakah langsung dan? Tidak. Ini adalah artinya antrian jual. Jadi kita masuk dalam antrian jual. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa membeli langsung dan? Kalau kita lihat BRI ini, kalau misalkan saya baru masuk di pasar, kemudian saya mau membeli, saya tinggal masukkan di harga 3.060 untuk order belinya, maka akan langsung terjadi dan transaksi yang ada di pasar. Oke, berikutnya pada saat yang mau jual pun juga sama. Oke, di sini ada tersedia ya yang mau jual sebanyak 7.389 lot dan yang mau beli sebanyak 13.033 di harga 3.050 dan yang mau jual 7.389 di harga 3.060 dan sesuai selanjutnya dengan fraksi harga 10 ya. Di saham itu selalu ada fraksi harga ya. Jadi harga 3.050 lalu kemudian di bawahnya adalah 3.040 terdapat fraksi harga Rp10 per kenaikan atau penurunannya. Oke.
Lalu kemudian informasi apa saja, apalagi yang penting di sini. Ya, apakah cuma ini tampilannya ada di bawah? Tidak, Bapak Ibu bisa menambahkan, tinggal klik kanan, ada edit column. Ya. Di sini kita bisa memasukkan ada bit queue, lalu kemudian over queue. Apa ini bit queue? Ya, kita akan coba untuk masukkan ya semua yang ada di sini supaya muncul tampilannya. Nanti kalau sudah diklik OK, ya mungkin kalau layarnya kurang besar karena tulisannya cukup besar, itu bisa dilebih besarkan. Oke. Nah, kalau misalkan tiba-tiba, waduh, bentuknya seperti ini, Pak. Gimana mengaturnya? Sama, edit column, ya, pilih misalkan, oh ini saya mau pindahkan ke atas. Lalu kemudian tampilannya akan berubah seperti ini. Oke, apa sih bit queue ini? Bit queue ini adalah ya sebanyak 13.333 itu ada sebanyak 308 pemasang order. Oke. Ya, tinggal diklik saja, nanti akan muncul di situ. Tampilannya, oh, ini toh yang antri order, besarannya berapa kita bisa lihat. Ya, jadi sebanyak berapa tadi 300 sekian. Nah, ini semua sampai dengan 308. Berikutnya di harga-harga berikutnya juga seperti itu. Fungsi ini untuk apa sih? Kita bisa melihat. Ini berikutnya transaksi dannya berapa lot sih? Kita bisa lihat dari sini. Oh, ternyata ada yang sisa 1 lot, lalu kemudian ada lagi sisa 10 lot, ya, dan seperti itu selanjutnya. Oke. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita munculkan? Jadi ini sudah ya kita bisa atur ya kita mau tempatkan mungkin yang menurut kita enak informasinya kita mau letakkan di mana. Biasanya semua meletakkan di posisi atas ya untuk fitur yang yang lebih enak untuk dilihatnya. Oke, tinggal kita atur, arahkan bentuknya ya. Nanti tinggal tampilannya juga kita bisa rubah, kita sesuaikan. Oke. Nah, lalu kemudian apalagi menu yang penting juga yang ada di aplikasi Star untuk di Stockquote. Ya, kita masih sama-sama untuk ngomongin mengenai Stockquote ya. Di sini kita juga bisa melihat ada di sini net buy, net sell, summary. Oke, untuk apa? Sama untuk melihat siapa pembeli dan siapa penjualnya untuk satu jenis saham. Kita tinggal klik misalkan BRI juga, ya. Lalu kemudian kita bisa atur tampilannya ada di bawah sini, ya, untuk kita bisa enak melihatnya, ya. Nah, oke, kita bisa atur atau kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan ini kepanjangan bisa kita atur, ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita akan melihat di sini, tadi saya ngomongin mengenai net buy, net sell, summary. Kita bisa melihat di sini, ya untuk saham BRI, ya pembelinya siapa, penjualnya siapa. Ya, kalau ditanya ini berdasarkan apa, Pak? Nah, ini berdasarkan ini pilihannya. Ini ada berdasarkan value, ya berdasarkan value untuk transaksinya. Lalu kita juga bisa memilih dengan net. Ya. Biasanya menu ini dipergunakan ya untuk melihat hari ini apakah banyak yang memborong untuk saham BRI atau banyak yang melakukan penjualan untuk saham BRI. Ya, kita juga bisa memilih misalkan, oh saya mau melihat net buy, net sell untuk saham BRI, tapi untuk foreign saja, tinggal klik satu aja. Maka nanti akan semua datanya menjadi foreign only seperti ini. Ini adalah transaksi foreign. Foreign itu apa sih? Bukan hanya brokernya foreign, tapi nasabahnya. Ya, nasabah yang melakukan pembeliannya terdaftar menggunakan persyaratan menggunakan untuk nasabah asing. Oke. Nah, ini untuk informasinya. Lalu kemudian di bawahnya sini juga kita bisa melihat oh foreign buy-nya berapa besarnya, ya. Lalu kemudian foreign sell-nya itu ada berapa, oke. Lalu berikutnya foreign net-nya. Jadi hari ini ternyata BRI banyak yang jual secara netnya. Foreign sell-nya masih senilai 29,2. Oke. Lalu kemudian ini total domestiknya yang ini sama, ya. Lalu kemudian ini domestic net, ternyata domestiknya banyak yang melakukan pembelian. Oke. Nah, terus apalagi yang ada di Stockquote sini? Ya, kita juga bisa melihat dari sini stock list. Apa sih ini stock list? Ini adalah
seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kadang-kadang suka muncul pertanyaan, bisa nggak kalau saya hanya mau melihat misalkan LQ45 saja? Bisa, tinggal klik aja LQ45, maka ini akan menjadi 45 saham. Ya, jadi pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin yang suka tanya ke Samuel, bisa nggak Samuel, saya mau lihat list 45 saham atau LQ45, bisa. Lalu kemudian, bisa nggak kalau saya hanya mau lihat saham yang misalkan Kompas 100? Nah, ini ada pilihannya, ya. Di sini semua, tinggal pilih saja, nanti data yang akan keluar juga sama. Oke? Lalu kemudian bukan hanya itu saja, misalkan saya mau pilih LQ45, tapi saya yang mau sektornya finance, bisa tinggal diklik sektornya, maka nanti juga akan muncul seperti itu. Ya, kalau ini board-nya, ya, demand board, development board, atau acceleration board-nya. Oke, nanti sama kalau misalkan ini mungkin sangat jarang dipergunakan atau sangat jarang untuk dilihat. Mungkin pada saat nasabah pengen melihat aja dia masuk LQ45 atau tidak, tapi biasanya ini penting untuk menginformasikan yang saham yang LQ45 itu apa saja. Oke, nah kemudian kita bisa atur, kalau sudah ya kita bisa atur besarnya sesuai dengan workspace yang kita punyai, kita bisa maksimalkan, ya kemudian kita atur, ya kita bisa atur, kita sesuaikan dengan layar kita. Ya. Ini misalkan, oh ini saya mau turunkan supaya saya juga bisa dapat informasi. Oke, kemudian ini kita atur. Oke, nah kemudian apa yang dilakukan sesudah kita mengatur ini? Oke, biasanya kita mau membuat ini template kesukaan saya nih. Saya mau buat order book-nya banyak. Saya mau misalkan membuat dalam satu layar ini informasinya cukup banyak. Tinggal kemana? Caranya sama. Tinggal klik aja di workspace, ya. Lalu kemudian save workspace to button. Nanti akan terpilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nanti semua akan berubah menjadi seperti ini. Ya, sesuai dengan tampilan yang kita buat tadi. Oke. Ini saya akan coba masukkan di save button 5. Oke. Nanti pada saat saya klik 5, maka akan muncul tampilan yang tadi seperti saya buat. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa memaksimalkan menjadi layar-layar yang memang sesuai dengan bentuk analisa yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya sudah tahu tadi juga ya. Lalu kemudian apalagi, di sini enaknya pada saat saya buru-buru mau melihat saham, misalkan saya mau lihat Telkom, udah tinggal klik aja. Di bawah sini akan ada satu kotak, ya, yang dipergunakan untuk kita mengisi, misalkan saya masukkan Telkom, maka semua akan berubah informasi menjadi Telkom. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dengan cepat untuk melihat, oh ternyata misalkan nanti kita tambahkan sini PBV-nya berapa, kemudian ini ordernya kita bisa juga lihat queuing-nya berapa, kemudian kita juga bisa melihat value weight average-nya, price-nya di harga berapa rata-ratanya, sehingga kita bisa mengambil kemudian blokernya, ya, yang misalkan kita mau lihat dengan net, hari ini banyak yang beli atau lebih banyak yang melakukan penjualan, ya kita bisa lihat, yang melakukan penjualan brokernya siapa. Oke, nah ini kita bisa pergunakan untuk kita memilih, misalkan, kayaknya misalkan saham Telkom oke nih, atau misalkan kita mau lihat, ini harga BRI kayaknya bagus nih. Nah, kita bisa putuskan dari stop lot tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu market, ya. Ya, kita tadi sudah berarti yang tadi stop lot yang kita buat ada di workspace 5. Kita akan clearkan kembali, ya. Sekarang kita ngomongin mengenai market. Market itu apa sih? Jadi enaknya sistem Samuel kalau mau ngomongin satu jenis saham, lihatnya adalah ke stop loss. Lalu kemudian kalau mau ngomongin market, nah kita lihat informasi, ini lebih ke banyak informasi. Ya, kita mau lihat ranking dari saham-saham, kita mau melihat stok yang dibeli oleh asing atau domestik, kita bisa lihat di sini. Ya, lalu kemudian kita juga bisa melihat market detailnya, lalu kemudian stok statistiknya. Ya, kemudian kita bisa melihat index mover summary-nya,
Ya, nanti kita akan pilihkan apa saja sih yang biasa dipergunakan oleh para nasabah atau mungkin para sales-sales yang ada di Samuel Sekuritas untuk memanfaatkan secara maksimal. Oke? Nah, kita akan mulai dari yang market ini, ya. Jadi jangan lupa kalau market kita selalu ngomong ini adalah mengenai banyak informasi yang kita butuhkan. Kita akan masuk ke stock ranking, ya. Ini adalah ranking, ya, untuk saham-saham hari ini, ya, berdasarkan value-nya. Jadi kita bisa melihat kalau hari ini yang value-nya besar itu saham apa saja sih? Kita bisa lihat dari sini. Enaknya lagi dari sistem atau aplikasi yang dimiliki oleh Samuel Sekuritas, kita tidak perlu banyak klik sebenarnya. Kita memunculkan misalkan stock ranking yang gainer, yang loser, kita tidak perlu muncul klik-klik. Dari satu fitur ini saja kita bisa memaksimalkan. Contoh, misalkan saya mau lihat yang hari ini change-nya paling besar. Tinggal saya klik, nanti akan berubah dari change yang paling besar ke sampai dengan yang paling kecil. Kalau misalkan kalau saya mau lihat yang paling kecil, tinggal klik aja, maka dia akan memberikan informasi dari yang minusnya terbesar. Oke? Atau mungkin saya mau lihat yang frekuensinya banyak kejadian, tinggal klik sama, maka dia akan memunculkan frekuensi dari yang kecil sampai yang besar. Tapi biasanya selalu di atas yang besar-besar. Nah, makanya ini frekuensinya hari ini banyak kejadian apa sih yang ada. Untuk menambahkan informasi sama bentuknya. Kenapa? Karena kita mau memudahkan para nasabah supaya bisa memaksimalkan. Tinggal klik kanan aja, lalu kemudian klik edit column. Maka informasi yang lainnya bisa dimasukkan. Oke? Mungkin tiba-tiba, oh ini saya mau masukkan PBV-nya, saya masukkan PI-nya di stock ranking. Ya udah tinggal sama aja. Jadi enak kita mau memilih, misalkan nanti ini saya masukkan PBV, PI ya, ini sebagai contoh saja. Oke, kalau sudah saya klik OK, nanti akan muncul PBV-nya. Tinggal kita atur. Misalkan saya mau PI yang paling besar, ya tinggal klik sini sampai dengan nanti yang paling kecil. Ya, PBV-nya juga sama. Saya mau nyari PBV yang masih kecil. Ya, sahamnya apa saja ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini dari yang nggak ada sampai yang masih PBV-nya kecil tuh mana aja ya. Kemudian nanti kita cari juga yang mungkin PI-nya masih cukup besar. Oke. Lalu kemudian apalagi ada? Ternyata di stock ranking ini juga bukan hanya satu ranking aja, ada valuation. Ya, ini tadi seperti saya bilang, kalau mau cari berdasarkan kriteria, paling gampang tinggal klik, maka akan muncul PBV-nya, PI, bahkan ROE-nya. Saya mau cari ROE yang besar mana, return on equity-nya. Ya, atau misalkan saya mau cari change-nya, sama. Ini enaknya dari aplikasi yang ada di Start sendiri. Oke. Lalu kemudian ini saya coba atur di sini, ya. Biasanya kalau saya akan tampilkan dia agak di pojok kanan, ya, karena ada beberapa informasi nanti akan saya masukkan di sisi sebelah kiri. Lalu kemudian di market, apalagi ada stock by foreign dan domestic. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa memilih kalau saya suka, saya pengen tahu asing itu beli apa saja sih hari ini, lalu kemudian berapa sih besarannya, ya kita bisa menggunakan stock by foreign and domestic. Tinggal dirubah, di atasnya ini ada foreign only, berarti data yang disajikan adalah data foreign, atau misalkan all, kalau misalkan semua mau lihat secara keseluruhan. Oke, lalu kemudian tadi juga sama pasarnya. Lalu kemudian di sini ada sektornya. Saya misalkan foreign only mau lihat sektor tertentu. Oke. Lalu kemudian ini ada date-nya. Date-nya ini kita bisa melihat ke belakang ya, secara berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa melihat misalkan saya mau ambil foreign only selama 1 minggu, atau saya mau ambil foreign only mungkin selama sebulan inilah. Kira-kira apa saham apa yang banyak dikumpulkan oleh asing. Ya, kita bisa ke sini ya, lalu kemudian kita tinggal ini aja, klik net ini net average-nya. Ya, kita bisa melihat di sini ya. Ini tinggal memilih mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil buat kita. Tinggal sama kliknya informasi yang dibutuhkannya apa. Oke.
Apakah bisa ditambahkan? Bisa, sama tinggal edit kolom, ya. Nah, kita bisa melihat juga di sini ada net. Misalkan saya mau masukkan net value-nya, atau misalkan saya mau masukkan net lot-nya, ya. Nah, itu kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, nanti kita tinggal di sini aja, di net average price-nya. Oke, kita tinggal pilih, lalu kemudian kita bisa atur di layar kita, ya, sesuai dengan besarannya atau sesuai dengan informasinya. Ini karena informasinya saya keluarkan semua, kalau mau dikurangkan tinggal dikurangkan sama edit kolom, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Oke, jadi kalau misalkan saya melihat, oh hari ini banyak atau saya yang banyak dikumpulkan apa saja ya, nah kita bisa melihat dari sini. Oke, ini sell value-nya, ini buy value-nya, ini net value-nya. Oke, jadi kita bisa melihat, oh secara net mana yang dikumpulkan. Oke, lalu kemudian kita bisa atur. Ini saya coba atur di sisi bagian bawah, karena nanti akan ada informasi. Oke, lalu kemudian ada lagi dari sisi yang market tadi. Oke. Di market ini kita biasa memunculkan juga adalah, mungkin kalau yang mau lihat broker juga bisa ya, broker hari ini IF mau mengumpulkan apa, saham apa, kita bisa klik broker trade summary. Ya, contoh kita masukkan IF. Hari ini IF banyak beli apa, ini jual apa. Enaknya perbedaan dari broker trade yang ada tulisan summary, ya, dia selalu terbagi dua. Ada kolom yang buy, ada kolom yang untuk sell paling banyaknya mana. Oke, ini untuk lebih enaknya. Misalkan saya mau lihat, oh IF banyak beli apa, atau mungkin broker apa banyak beli, ini tinggal munculkan broker trade summary. Ya, maka kita akan bisa melihat. Sama, misalkan kita mau lihat hanya foreign only-nya saja, atau kita mau melihat value atau secara net-nya, nah ini kita bisa lihat juga. Oke, lalu kemudian kita bisa atur, ya. Ini karena mungkin fiturnya agak cukup panjang dan desktop saya tidak terlalu cukup panjang, mungkin agak sedikit berantakan. Oke, ya, berikutnya nanti akan ada juga market detail. Ini ada market detail, ya. Nah, ini biasa dipergunakan ya oleh para nasabah atau mungkin juga teman-teman yang ada di perusahaan sekuritas ya, untuk melihat hari ini di pasar asing itu banyak melakukan pembelian atau penjualan. Kita bisa melihat dari foreign yang ada di sini. Ya, ternyata net value foreign-nya ini terlihat sekali nih, banyak penjualan. Jadi asing masih cukup banyak jual untuk foreign-nya, asingnya. Oke, ini juga kita bisa pergunakan, dan ini biasanya kalau kita mau masuk ke pasar, kita lihat dulu nih, hari ini asing banyak masuk atau banyak keluar. Nah, ini kita bisa atur, ya. Mungkin nanti tinggal di set font aja ya, untuk menyesuaikan sesuai dengan besarannya. Ya, caranya bagaimana, nanti tinggal diatur besarannya, tampilannya mau seperti apa. Oke. Nah, ini coba saya atur sedikit. Ini karena terbatas. Mungkin kalau yang layarnya lebih besar akan terlihat. Lalu kemudian apalagi menu yang penting di sini, ya. Di sini tadi sudah kita sampaikan, di market tadi sudah kita sampaikan stok market detail. Ada juga sektor statistik summary. Ya. Menu ini penting untuk apa? Menu ini penting untuk melihat ya hari ini di sektor-sektor tertentu, ya, sektor mana sih yang masih banyak asing banyak beli, ya. Makanya di sini adalah foreign net value, ya. Jadi kalau makanya ini tadi saya buat yang tadi stok itu saya masukkan nomor 5, ya. Lalu kemudian yang ini nomor 4-nya. Oke, kalau sudah ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, dari fitur ini enaknya apa? Saya pertama kali datang ke pasar, saya mau lihat nih hari ini, hari ini foreign sebagaimana, banyak beli atau banyak jual. Nah, kita bisa lihat dari kolom ini, foreign banyak beli atau banyak jual. Setelah itu kita bisa lihat juga secara sektor statistiknya, ya. Kita bisa lihat dari sektor statistiknya, oh mana sih yang foreign banyak beli? Nah, kita bisa klik di sini. Maka nanti yang data yang foreign banyak beli, dia akan pindah ke stock by foreign and domestic. Ya, artinya apa di sini? Oh, ternyata ini kelihatan dia hijau. Ini anaknya ada warnanya, ada merah, artinya foreign banyak jual.
Kalau hijau berarti foreign banyak beli. Ya tinggal klik saja, nanti dia akan muncul di sini. Oke, tinggal kita pilih yang foreign banyak beli sama apa saja. Oke, sesudah itu kita biasanya akan melihat juga ini broker apa yang biasanya tadi dengan stok yang tadi misalkan kita sudah pilih sahamnya apa, kita lihat juga oh saham mungkin broker-broker yang kita suka itu apa saja. Ya, kemudian secara rankingnya hari ini dia bagaimana. Oke, kalau sudah ini saya simpan di workspace yang keempat. Ya, saya rubah ke yang 4. Jadi pada saat nanti boleh ya kalau dirubah misalkan, oh kalau saya mau satu yang ini boleh nggak Pak? Boleh. Kalau saya mau yang kedua boleh nggak Pak? Boleh. Ya, ini berikutnya. Jadi pada saat saya klik nomor 4 akan jadi seperti ini. Maka ini adalah fitur-fitur yang biasanya kalau kita mau masuk ke pasar kita melihat dulu kondisi yang ada. Oke, kemudian apalagi yang ada di sini, ya tadi saya sudah jelaskan ada ini. Dan kemudian kalau mau lihat stok yang suspend, ya, yang kena suspend perusahaan apa saja, lalu kemudian saham apa saja, di situ juga ada stok suspend. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke chart and tools, ya, chart and tools dan stock recommendation. Seperti tadi saya sampaikan, chart and tools nanti akan dibawakan oleh Pak Al-Fatih. Beliau ini siapa sih? Beliau adalah technical analyst yang sudah cukup senior di saham, ya. Dan beliau yang akan menjelaskan fungsi dari technical chart yang ada di STAR sendiri. Lalu kemudian nanti juga akan beliau sampaikan juga mengenai stock recommendation, ya saham yang direkomendasikan oleh para analis yang ada di Samuel. Ya, nanti lihatnya bagaimana kita juga bisa melihat yang ada di sini. Oke, untuk waktunya kita akan serahkan ke Pak Al-Fatih. Mungkin kita akan memang membagi secara yang di atas ini ada chart tools dan stock recommendation akan disampaikan oleh Pak Al-Fatih. Silakan untuk Pak Al-Fatih menyampaikan untuk TA chart-nya dan stock recommendation-nya. Ya, silakan. Ya, selamat sore Mitra Samuel semuanya. Jadi kita punya beberapa fasilitas ya, khususnya TA chart gitu ya. Nah, tetapi sebelum itu mungkin kita coba lihat dulu ya, kira-kira seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Misalnya begini, hari ini indeks kita ya kelihatan yang paling besar tekanan jualnya adalah infrastruktur gitu ya, dan yang hijau ini asing ya, asing beli basic industry. Nah kalau kita lihat basic industry itu apa sih? Nah ini basic industry ya, basic industry. Nah kita coba lihat misalnya net value-nya paling banyak apa sih? Oke, BRPT dijual, Cepin, Tekim dijual, lalu dari net value-nya yang dibeli adalah ini Tekim net average, sorry. Jadi net value-nya ini ya. Nah, oke. Ini net value-nya yang beli adalah Tekim banyak ya. Nah, coba kita lihat Tekim seperti apa. Nah, ini Tekim ya. Nah, dengan Tekim ini kita tadi ya bisa lihat bagaimana marketnya ya pada saat tadi. Dan kemudian kita juga mungkin mau coba lihat tadi trade down-nya ya dari Tekim. Nah, ini menariknya adalah kita bisa melihat transaksi yang terjadi ya dengan melihat ini kan dari terakhir ya di penutupan tadi. Kita bisa melihat dengan previousnya itu nanti kita bisa lihat kira-kira transaksi yang terjadi hari ini seperti apa gitu. Siapa yang banyak beli, siapa yang banyak jual, prosesnya. Bahkan kita bisa melihat beberapa hari terakhir ya. Jadi misalnya hari Jumat seperti apa sih? Kita juga bisa lihat terus ya seperti apa gitu. Jadi kita bisa dapat feels ya meskipun tidak berada di market tentang bagaimana orang jual belinya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke
stock ke chart ya. Oke. Ini chart tadi ada pilihannya, apakah kita klik dari menu Charts and Tools, kita TA Chart, atau dengan function ini, F12 ya. Kalau kita klik nanti, kemudian chartnya seperti ini ya. Nah, ini chartnya sudah terisi ya, tapi bisa kita ubah nanti. Oke, jadi pertama settingnya adalah composite. Ini kita bisa ganti, misalnya BCA. Maka ini chartnya adalah chart BCA yang muncul. Di sini kita lihat candlestick adalah tipe chart yang muncul. Kita bisa ganti dengan katakanlah dengan line chart ya misalnya. Jadi kita misalnya ganti dengan line chart ya, terus kita draw. Nah, ini bentuknya line chart. Line chart ini hanya menghubungkan harga-harga penutupan ya. Kemudian juga bisa dengan bar chart ya, bar chart. Nah, ini pola bar chart, tapi sekarang nggak terlalu populer ya, karena lebih mudah orang melihat dengan candlestick ya. Jadi selalu setiap kali kita berubah, kita klik draw ya, baru berubah ya. Oke, ini gerakan data untuk satu tiap candlestick ini harian ya, daily itu muncul. Kita juga bisa ganti dengan weekly ya, kita draw. Nah, ini gerakan satu candlestick ini gerakan satu minggu. Nah, ini kita bisa melihat pola dalam beberapa bulan terakhir ya, itu pergerakannya itu lebih jelas ya. Kalau kita pakai daily itu kan lebih banyak noise-nya lah, kira-kira gitu kan, lebih banyak noise-nya ya. Tapi kalau kita melakukan transaksi yang jangka pendek, mungkin akan kita lebih perlu yang daily gitu ya. Tapi juga bukan hanya daily, kita juga bisa masuk intraday ya, yang 1 menitan atau 5 menitan sampai dengan 60 menitan ya. Jadi kalau sebuah saham itu sangat volatile, mungkin kita butuh yang katakanlah 30 menitan. Nah, ini yang 30 menitan ya yang kita bisa lihat. Tapi 30 menitan ini paling lama hanya data 7 hari terakhir ya. Jadi kalau kita daily ini bisa sampai dengan 5 tahun terakhir ya. Bahkan kalau kita atur tanggalnya di sini, itu kita bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kalau kita lihat ini 5 tahun, mungkin 6 bulan atau 3 bulan udah cukup. Udah cukup ya untuk melihat bagaimana situasi pergerakan harganya. Nah, lalu yang merah dan hijau ini adalah pergerakan harga sahamnya. Kita juga bisa tambahkan dengan beberapa indikator ya. Yang sudah masuk di sini adalah simple moving average. Misalnya kita ganti dengan exponential moving average. Jadi ketika kita pilih exponential moving average tadi, settingannya. Nah, ini settingannya kita bisa ganti-ganti. Yang berapa? Yang 10, 20, 50 gitu ya. Katakanlah kita mau exponential moving average-nya hanya satu aja. Misalnya yang 20 aja. Oke, 20 aja. Jadi yang lainnya 0, kita draw. Jadi ini yang eksponensial. Lalu mungkin kita tambahkan dengan yang simple, ya simple moving average. Nah, kalau tadi kan kita yang muncul adalah yang 20, maka kita katakanlah yang simple juga kita ambil yang 20 gitu ya. Nah, ini dua buah moving average kita kombinasikan gitu ya. Nah, kombinasi biasanya kita kombinasikan simple moving average itu 3 buah periode yang 3 buah sekaligus. Jadi moving average 5, 10, 20 gitu. Atau exponential moving average yang 5, 10, 20 dalam satu chart. Tapi bisa juga kita kombinasikan antara yang simple moving average dan exponential moving average. Lalu kemudian yang sudah muncul di sini adalah parabolic SAR ya. Nah, parabolic SAR ini juga bisa membantu kita untuk melihat arah tren ya. Jadi kalau tadinya dia titiknya ada di bawah, berarti tren lagi naik ya. Kalau tiba-tiba berubah ke atas, berarti tren lagi turun ya. Jadi ini lagi turun, nah berubah lagi di bawah, dia berarti lagi naik. Nah, BCA sekarang gimana? BCA cenderung lagi tren turun ya, karena titiknya ada di atas, tapi kalau kita lihat moving average, harganya masih di atas moving average. Ketika harga di atas moving average, kita bisa melihatnya tren naik gitu ya. Oke, kita juga bisa melakukan komparasi, compare. Misalnya stoknya apa? BCA gitu ya. Kemudian indeksnya apa? Misalnya indeksnya adalah finance ya. Nah, finance. Kita draw.
Nah, ini jadi perbandingan antara BCA yang hijau dengan finance yang biru. Nah, kelihatan bahwa performa dari BCA ini lebih baik daripada indeks finance secara keseluruhan. Nah, kalau kita kembalikan stoknya aja, sorry, remove all. Oke, nah ini kalau kemudian kita coba compare-nya enggak ya. Jadi sekarang kita melihat misalnya BCA ya, BCA. Oke, kita candlestick, draw. Lalu, oke, ini sekarang adalah BCA dengan indikator-indikatornya. Lalu kita mau melihat misalkan dengan alat-alat bantu gitu ya. Kita lihat ini alat bantu ini bisa untuk analisis kita, bisa juga untuk presentasi. Misalnya, wah kita lihat nih BCA bergerak flat nih. Nah, mungkin kita klik lalu kita gambarkan seperti ini dan seterusnya ya. Bisa juga dengan klik lalu kita tarik garis trendnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini alat-alat bantu yang ada di sini. Kita juga bisa zoom untuk melihat lebih dekat, lebih jelas. Kita bisa dengan plus ini. Ini tambah lama. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya gambarnya dan kita bisa melakukan oke. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah chart ya. Oke, kita tutup. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat tentang chart ya, bisa dengan icon atau oke. Nah, kemudian sebentar ini layar saya ketutupan sama Zoom. Stock recommendation ada beberapa yang perlu saya sampaikan sini. Ada daily stock pick ya. Oke, mungkin ini karena udah tutup ya. Oke, kemudian ini technical chart ya. Nah, technical chart ini dia mengambil dari website kita ya. Jadi kita juga bisa melihat dari website Samuel Sekuritas. Dia sedang loading. Ya. Oke, di sini kita bisa memilih analisnya ya. Ada Muhammad Al-Fatih, ada William Mahmudi, kemudian lalu ini adalah kalau ini William Mahmudi, nah ini adalah apa namanya analisis yang di William Mahmudi gitu ya. Kita juga bisa search misalnya BCA, apa sih kata William? Oke, kita enter. Nah, ini mungkin perlu waktu ya. Oke. Jadi ini tentang technical chart, rekomendasi. Sorry. Kemudian research. Nah, research ini adalah bisa dikatakan ini adalah dari fundamental ya. Jadi misalnya kita bisa filter keywordnya apa? Misalnya BCA, sorry ya. Nah, ini yang ada BCA-nya semua muncul ya. Ini pernah highlight BCA 20 Juni, kemudian BCA yang lama juga ada di sini 8 Juni dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita klik, kita buka misalnya strategi daily highlight ya. Itu kalau kita klik ini nanti keluar reportnya di sini gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan judul-judulnya, nanti di sini akan muncul apa namanya daily reportnya yang terakhir misalnya ini tanggal 20 yang tanggal 8 yang lalu ya. Nah, ini adalah BCA rekomendasi dan analisis dari tim kami, tim research ya, seperti itu. Ini juga ada downloadnya, jadi ini bisa apa namanya bisa di-download untuk dapat PDF-nya gitu ya. Oke. Kemudian stock recommendation lagi, ada financial report. Nah, ini financial report, kita misalnya BCA. Nah, ini BCA, kita bisa mengambil financial report-nya apakah yang quarterly atau yearly gitu ya. Nah, ini tahunnya juga, kita tahun berapa yearly kan.
2019 itu kan dalam 1 tahun ini. Kemudian yang 2018 tiap kuartalnya. Kalau quarterly ini full years ya, jadi mungkin kita lebarkan. Jadi ini kita bisa lihat ya, termasuk rasio-rasionya gitu ya, seperti apa. Nah, kemudian company profile ya, jadi misalnya BCA, ini BCA. Nah nih, jadi ini adalah profilnya gitu ya, dari sektornya, kemudian juga sekretaris perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanyakan tentang BCA langsung ke perusahaannya, bisa menghubungi telepon ini ya. Ini direksinya, kemudian komisarisnya, pemegang sahamnya. Nanti kita bisa lihat ya, pemegang sahamnya siapa aja sih untuk BCA ini gitu. Nama saya nggak muncul sini karena saya hanya 0,0000 sekian ya, seperti itu. Yang masuk ini tentunya ranking yang terbesar. Oke, kemudian comparison. Nah, ini penting ya. Nah, jadi misalkan kita mau membandingkan BCA dengan BRI, kemudian kita coba dengan Mandiri. Nah, misalnya ini aja, kita refresh. Nah, kita dapat ini ya. Comparison-nya ini quarter 1 tahun 2019 ya. 2020 udah keluar belum, kita lihat. Nah, ini udah keluar ya. Jadi kita bisa return of equity-nya, debt equity ratio dan lain sebagainya, book value-nya dan seterusnya ya. Seperti itu. Antara BCA, BRI, Mandiri. Jadi kita bisa melakukan comparison antara berbagai perusahaan. Di sini kita juga punya news dan corporate action. Nah, corporate action ini kita bisa melihat misalnya yang IPO ini yang sudah masuk dalam report adalah Galva, kemudian kita cek yang RUPS ya. RUPS yang terakhir apa aja yang sudah masuk dalam laporan. Dividen tunai, nah biasanya kan kalau dividen ini bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Dan ke depan ini ada beberapa yang ada dividennya ya, jadi ini perlu dicatat. Ada Tris, Bell, Life, Astra dan Japfa. Nah, ini yang besar-besar nih Astra dan Japfa. Ini mungkin menarik nantinya ya. Oke, kemudian stock recommendation lainnya. Oke, ini corporate action tadi ya. Jadi dividen, right issue, bonus, split dan lain sebagainya ada di sini. Oke, mungkin dari saya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak, mungkin saya lemparkan dulu mungkin ke moderator, barangkali ada tambahan-tambahan. Silahkan. Oke, tadi baru saja kita sampaikan penjelasan dari Bapak Nugroho dan Pak Al-Fatih. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A. Ada beberapa Q&A yang sudah masuk di kami. Salah satunya adalah mungkin bisa nanti dibantu dijawab ya oleh Pak Nugroho dan Pak Al-Fatih. Apakah software Star ini bisa diinstal untuk MacBook, untuk Apple laptop mungkin ya Pak ya? Baik, mungkin bisa dijawab dulu Pak. Baik, jadi saya menerima beberapa pertanyaan yang buat kami cukup hal yang luar biasa. Ya, ada pertanyaan, apakah software Star bisa diinstal untuk MacBook? Untuk saat ini, kebetulan kami masih memang menggunakan untuk versi yang web untuk para pengguna MacBook. Caranya bagaimana? Tinggal ke web, lalu kemudian trading.samuel.co.id. Maka nanti di situ akan muncul tampilannya, kemudian tinggal masukkan client code dan passwordnya. Dan kadang-kadang kita berpikir apakah model yang web ini berbeda dengan yang aplikasi. Secara tampilannya sebenarnya sama, ya. Cuma memang ada keterbatasan pada aplikasi pada fitur yang di web, karena memang web agak cukup berat. Jadi, tapi semua fiturnya sampai sekarang ini kami buat cukup sama. Oke.
Lalu kemudian saya ada juga menerima beberapa beberapa pertanyaan terkait apakah bisa pasang trailing stop, ya kalau bisa gimana caranya. Ya, kebetulan memang saat ini kami sedang persiapkan untuk kami bisa munculkan trailing stop. Jadi untuk saat ini memang belum ada, tapi saat ini sedang kami coba untuk dilakukan uji coba. Mungkin sebentar lagi akan kami munculkan pada aplikasi Start. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, Pak mau tanya untuk chart detail quote, apakah bisa dilihat seperti di apps untuk melihat pilihan tren 1 tahun atau 3 bulan? Tadi mungkin Pak Al-Fatih sudah menjelaskan untuk chartnya, bagaimana untuk kita melihat baik setahun, 3 bulan, mungkin mau kemudian kita 5 tahun, itu kita bisa lihat melalui aplikasi Star yang tadi. Mungkin untuk caranya itu tinggal tadi mungkin Pak Al-Fatih sudah jelaskan ya, tinggal dirubah saja yang waktunya ini ya sampai datanya seberapa yang ingin kita butuhkan untuk ditampilkan. Atau ada shortcut yang lebih cepat. Misalkan saya mau 1 bulan, ini 1 month ya. Lalu kemudian ini ada 3 month. Ya, kita mau 3 bulan, mungkin yang jawaban yang 3 bulan di sini ada yang 3 bulan, 6 bulan juga ada, ya 1 tahun ada, ya 3 tahun juga ada, dan yang 5 tahun ada, atau year to date-nya juga ada. Oke. Nah, lalu kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana melakukan pembelian atau penjualan beberapa saham sekaligus dalam waktu bersamaan? Ya, ini di sistem kami ada. Nanti Bapak bisa melihat ke menu trade di situ, ya. Nanti sebenarnya pokok bahasan pada hari ini kita mau menjelaskan mengenai 4 poin dulu. Yang berikutnya kita akan masuk nanti ke menu balance and position, karena lalu kemudian trade, ya bagaimana kita trade untuk bisa membuat harga, misalkan, saya mau kalau misalkan turun 3%, order saya terkirim ke bursa, itu bisa atau tidak. Itu kita bisa pergunakan automatic order yang ada pada aplikasi Star. Ya, nanti kita ada penjelasan di menu order. Lalu kemudian ada juga, saya mau misalkan untung sekian persen, bisa nggak dijalankan? Bisa. Atau menjalankan by kondisi. Kalau misalkan harga kurang dari, itu kita bisa jalankan secara kondisinya. Nanti kita akan jelaskan pada sesi selanjutnya memang. Dan pertanyaan di sini terkait mengenai order, kita akan jelaskan detailnya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menginputnya, nanti kita akan ajarkan. Oke. Lalu kemudian, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai order secara detail. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu mengerti bahwa pada saat order dijalankan, ada yang mungkin bisa ada yang done, ada yang kok kenapa tidak done. Nanti kita akan jawab di situ kejadian-kejadian apa yang bisa membuat harga yang Bapak Ibu pasang itu tidak terjadi done, atau mungkin juga gimana cara pasangnya kita akan diatur kembali untuk sesi selanjutnya terkait mengenai yang menu order. Lalu kemudian ada satu fitur yang luar biasa, ya yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu adalah penggunaan. Jadi gini, kita kadang-kadang membutuhkan informasi untuk kemudian kita rubah ke dalam Excel. Mungkin kita punya perhitungan pada Excel kita sendiri, ya. Terus kemudian kita mau mengambil data ini dari aplikasi Star, apakah bisa? Jawabannya bisa. Bapak Ibu bisa ke Chart and Tools, ya, lalu kemudian download Star Excel add-in. Ini harus diklik dulu sebelum Ibu buka Excel. Ya, diklik, nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, lalu kemudian nanti di save file. Ya, sesudah nanti Bapak Ibu save file, nanti akan muncul, sudah diikutin prosesnya ya. Nanti sesudah selesai silakan buka untuk aplikasi ininya, apa namanya, Excel-nya. Oke. Nanti Excel-nya akan muncul. Excel-nya, apakah Excel-nya terlihat?
Oke, nanti di Excel-nya itu akan terlihat untuk ada di dalam Excel Bapak Ibu semua, nanti akan ada terlihat tulisan start di situ. Ya, kita akan bisa melihat di situ akan ada tulisan star-nya. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat ada star-nya. Oke. Nah, ini kalau sudah download proses tadi, dicek Excel-nya akan muncul star-nya. Sesudah itu, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita ambil reset setting. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul setting di sisi pertama, lalu kemudian ada data. Apa itu settingnya? Kita misalkan ini kodenya adalah di kolom A, kemudian last-nya ada di kolom B, change-nya, nah kita punya sekitar 57 data yang dibutuhkan. Ya, ini bisa kita pergunakan apakah ada transaksi foreign, net buy, net sell, ini ada semua untuk dipindahkan ke fitur Excel. Tadi saya melihat ada pertanyaan seperti itu. Nah, nanti akan muncul tampilannya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang A, B, C, D yang tadi sudah buat, akan muncul di mana, Pak? Pertanyaannya akan muncul di sini. Oke, contoh, misalkan saya tinggal ketik saja di sini BBRI, kemudian misalkan Telkom, misalkan BCA, gitu ya. Nah, kalau ya nanti akan muncul data seperti ini. Oke, nah nanti dia akan muncul ininya apa saja, informasi yang dimasukkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rumusan dan bisa membuat menjadi sebuah data sehingga bisa diolah dan dibutuhkan. Oke, Bapak Ibu bisa memaksimalkan mungkin, oh saya mau buat portofolio saya sendiri, terus kemudian saya mau buat misalkan hitungan saya sendiri menjadi, saya punya hitungan tersendiri, nah itu bisa dilakukan dengan Excel ini. Oke, lalu kemudian ada mungkin satu fitur yang buat saya cukup luar biasa, ya. Kita bisa masuk kembali ke aplikasi Star ini. Ya. Di sini ada di chat and tools-nya Pak Al-Fatih, mungkin tadi Pak Al-Fatih lupa untuk menyampaikan, ada di sini adalah compare. Nah, ini bisa dijelaskan. Nanti tinggal masukkan apa yang mau dimasukkan, ID sahamnya, atau nanti ininya, indeksnya. Jadi kita mau lihat lajunya sesuai sama yang ada. Mungkin tadi Pak Alfred sudah jelaskan kali ya. Baik. Oke, itu saja. Ada mungkin yang berikutnya, saya ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana supaya GTC order saya bisa mendapatkan listing antrian yang paling atas? Jadi fitur GTC itu sebenarnya good till cancel. Jadi order dipasangkan setiap hari secara berulang-ulang hingga batas waktu yang diinginkan oleh nasabah. Pertanyaannya kadang-kadang muncul, Pak, saya bisa order paling cepat ke bursa nggak? Nah, ini kadang kami cukup sulit untuk menyampaikan bahwa, oh, Bapak bisa duluan. Tidak, karena pada saat orderan sampai atau orderan itu pada saat pembukaan itu muncul banyak order dari semua perusahaan sekuritas. Pada saat order mulai masuk ke bursa, itu nanti siapa duluan, ya tinggal tergantung dari kecepatan internet. Tapi biasanya kalau di kami, kalau memang sudah memasukkan GTC akan kami masukkan terlebih dahulu untuk kami masukkan ke list yang akan masuk ke bursa. Tapi kalau misalkan bisa masuk yang pertama nggak, kami tidak bisa menggaranti hal tersebut. Kenapa? Karena dari semua broker akan memasukkan order dan kami tidak tahu, nanti tinggal tergantung kecepatan internet, tinggal tergantung waktu time-nya mana yang lebih dahulu sampai ke order antrian pertama. Oke. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan berikutnya adalah auto cut loss di harga tertentu, apakah bisa dilakukan? Ya tadi kami jawab bisa, ya Bapak Ibu bisa pergunakan automatic order task. Ya, di dalam automatic order task tersebut, di dalamnya ada auto gain or loss-nya.
Ya, dari auto gain or loss-nya tersebut kita bisa memilih, misalkan saya kalau turun dari portofolio saya 3%, itu condition-nya ya. Jadi jangan pikir itu langsung langsung terkirim tidak. Ketika condition 3% terpenuhi, order terkirim ke bursa. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan automatic order task. Lalu itu adanya di menu order, di menu trade, lalu kemudian nanti kita tinggal memilih automatic order task, lalu akan ada pilihannya auto gain or loss-nya. Dan enaknya dengan sistem tersebut apa? Kita sudah membuat fraksinya, misalkan 3% itu jatuhnya koma-koma, atau misalkan jatuhnya tidak ada fraksinya, itu kami akan sesuaikan dengan pembulatan sesuai dengan fraksinya. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian ada juga yang bertanya ke kami terkait mengenai reguler, tunai, kemudian negotiation board, ya, sama TS. Ya, RG itu adalah pasar reguler, ya, di mana dia satuannya adalah lot, ya. Lalu kemudian penyelesaiannya adalah T+2, ya, untuk yang pasar reguler. Lalu kemudian untuk pasar negosiasi itu adalah tergantung dari pihak yang bernegosiasi, ya, kapan penyelesaiannya, kapan waktunya, biasanya di atas T+0, mungkin T+1, T+2, dan dia tidak bisa dipasang ordernya melalui aplikasi STAR, karena pasar negosiasi ada form yang nanti ketika kami terima dari nasabah untuk form melakukan di pasar jual atau beli di pasar negosiasi, sesudah itu nanti akan kami cek dan akan kami advertise. Advertise itu artinya dimunculkan, ya, apabila nanti ada yang mau beli, nanti dari perusahaan efek akan mengabarkan kepada nasabahnya, ini ada yang mau beli, kalau misalkan dilakukan penjualan, nanti apakah mau dijual atau tidak, ini ada yang mau beli. Nah, keputusan iya dan atau tidaknya ada di tangan nasabah. Itu yang pasar negosiasi, jadi tidak bisa dipasangkan di aplikasi STAR. Jadi lalu kemudian ada lagi pasar tunai. Ya, pasar tunai itu adalah sama seperti prinsipnya tunai. Artinya harus tersedia barang dan harus tersedia uang. Ya, jadi kita harus punya posisi cash, ya, kalau kita mau beli, ya, atau kalau kita mau jual, sahamnya sudah selesai T+2. Artinya memang sahamnya sudah ready dalam portofolio Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dan pasarnya ada di session 1 atau di sesi pagi hari. Ya, itu untuk tunai. Ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu bisa fokus mungkin mau pergunakan yang reguler, ya, tapi mau mencari informasi pasar negosiasi tetap kita sajikan, pasar tunai juga kita sajikan. Gitu. Oke. Paling itu saja. Apakah ada dibuka pertanyaan lagi? Oh, ada pertanyaan kembali. Saya akan berikan ke Pak Al-Fatih karena fokusnya di beliau untuk pertanyaannya. Jadi untuk waktu silakan buat Pak Al-Fatih untuk menjawab. Oke, terima kasih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya yang tentang teknikal ya. Pertanyaannya pertama misalnya dari Pak Andi, tadi sudah sempat dibahas ya, apakah bisa melakukan auto cut loss di harga tertentu, misalnya minus 3%, bisa ya. Jadi kalau kita ke order trade, ini ada automatic order task ya. Di situ banyak features-nya yang bisa kita lakukan, yang kita bisa manfaatkan dengan mengatur ya, misalnya ada yang gain and loss itu jadi kita begitu udah done sebuah saham, misalnya BBCA kita beli udah done ya, habis itu nanti kita bisa masukkan ordernya supaya profit di berapa, dan jadi ordernya sekaligus ngambil profitnya berapa, lossnya berapa. Nanti kita akan atur sesi khusus ya untuk lanjutan ya untuk yang seperti ini. Kemudian
Oke. Tadi dari Pak Andi yang -3 udah auto cut loss, kemudian Pak Wong Sian Lan tab trade-nya ada automatic order, ya itu sama ya. Jadi kita juga bisa pasang GTC-nya, good till cancel. Jadi kita kita udah mau beli atau mau jual, kita bisa masukin order sekali, habis itu kita tinggal sampai done. Tapi itu ada time range-nya ya, kira-kira satu bulan atau berapa lama gitu. Apakah data grafik bisa diambil datanya terus diolah di Excel? Jadi kalau Anda sudah download Excel-nya, tadi kan di setting gitu, itu kan ada beberapa baris itu, ada open, close, tanggal dan semuanya. Itu semua yang bisa kita ambil datanya. Itu ada sekitar 30 data kalau nggak salah yang bisa kita ambil. Jadi bukan hanya open, close, high, low ya, dan volume. Itu banyak lagi data yang bisa diambil di sana. Termasuk foreign net buy-nya berapa dan lain sebagainya. Kemudian apakah stock position bisa, oh ya tadi yang order good till cancel itu bisa di withdraw, bisa di amend gitu ya. Tapi begitu di amend kita harus perbaiki di order good till cancel-nya gitu. Oke. Kemudian apakah stock position bisa disetting update otomatis tanpa perlu di refresh? Maksudnya stock position-nya apa ya? Apakah stock position bisa disetting update otomatis tanpa perlu di refresh? Saya kurang jelas ini pertanyaannya, gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan tambahan ya. Oke, saya coba lihat. Oke, ada pertanyaan BCA buy target price at 32.000. Maksudnya gimana? Oke ya. Oh, ini persis yang di layar yang sedang muncul ya, makanya jadi muncul pertanyaan. Oke. Jadi ketika report ini sedang dibuat, itu kita ini tanggal 8 Juni ya, tanggal 8 Juni. Ketika itu harganya masih di ada nggak ya sini? Ya, jadi pada saat report ini dikeluarkan, yaitu tanggal 8 Juni, itu rekomendasinya adalah beli. Kenapa beli? Itu ada beberapa poin. Ada restrukturisasi utang dan performance kuartal pertama 2020. Itu pasti dua poin ini ada dibahas di bawahnya. Itu bagus ya, itu bagus di sini. Nah, karena bagus itu direkomendasikan beli. Nah, kemudian ada target price at 32.000. Nah, artinya harga BCA ini bisa naik sampai dengan 32.000 gitu ya. Jadi berdasarkan berdasarkan analisis yang dilakukan, valuasi dan lain sebagainya, disimpulkan bahwa bisa naik lebih kurang hingga 32.000. Itu ininya. Kemudian ada pertanyaan, ini kira-kira apa sih yang sekarang lagi bagus dibeli gitu ya. Nah, kalau kita melakukan analisa singkat tadi ya, dari net buy asing, mungkin untuk seluruh saham, all sectors ya kita show. Nah, di sini ada beberapa saham yang bisa kita intip-intip ya, termasuk misalnya nih Kalbe Pharma gitu ya. Kalbe Pharma, ini order book-nya Kalbe Pharma terakhir kondisinya seperti ini ya. Ini Kalbe Pharma ini kita melihat bid over-nya gitu ya. Kemudian kita coba lihat juga Kalbe Pharma itu ininya ya, net buy sell stock ininya KLBF. Nah, ini pada hari ini kita ambil netnya, shows. Nah, kelihatan bagaimana asing ya lagi beli ya. Ada asing 3,5 miliar beli 2,2 miliar. Ini kalau kita klik sini, ini Maybank, kemudian ini Citigroup, ini adalah Macquarie dan seterusnya ya. Di sini ada Mandiri, ada Credit Suisse, ada CLSA dan seterusnya. Nah, kemudian kita coba lihat chartnya Kalbe Pharma kayak apa sih gitu ya. Nah, kira-kira begini ya, trennya lagi naik,
SAR-nya juga lagi naik dan seterusnya. Nanti kita lihat ya level-level harganya seperti apa, dan mungkin nanti kita lihat juga rekomendasi yang ada tentang Kalbe Farma seperti apa. Kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya barangkali? Oke, baik. Waktunya juga sudah semakin mepet. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Bapak Nugroho dan Pak Al-Fatih, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti webinar kami. Sebelum kami tutup, kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa esok hari kami akan mengadakan webinar kembali dengan tema yang berbeda, yang akan diisi oleh kedua analis kami dari ekonomis, Bapak Ahmad Mikael Zaini, dan Head of Research SSI, yaitu Bapak Surya Dharma. Kami akan memberikan penjelasan mengenai new normal strategy. Kira-kira saham-saham apa sih yang layak kita koleksi di dalam masa pandemi ini, khususnya yang mungkin Bapak Ibu bisa berinvestasi di saham tersebut. Dan ini memang khusus untuk nasabah yang sudah, maksud kami adalah Bapak Ibu yang memang sudah menjadi nasabah kami. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti webinar kami dan ternyata belum menjadi nasabah kami, bisa segera registrasi untuk dapat menjadi nasabah kami sehingga bisa mengikuti webinar tersebut. Baik, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu esok hari. Selamat sore dan terima kasih.